Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harda Aini, NPM 2020-10-2005. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 yang mengenai pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu hal yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sedangkan ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Contohnya, ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang dibahani atau materi saja, atau ilmu psikologiannya bisa meramalkan perilaku manusia jika membatasi lingkup pangannya ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Jenis-jenis ilmu. Menurut Aristoteles, ilmu diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan objeknya. Berdasarkan tujuan, ilmu dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu ilmu teoritis yang penyelidikannya yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kenyataan. Yang kedua, ilmu praktis atau produktif yang penyelidikannya bertujuan menjelaskan perbuatan yang berdasarkan pada pengetahuan. Sedangkan pengertian filsafat berasal dari kata Yunani atau philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup paling hakiki. Pendekatan ilmiah. Kata pendekatan ilmiah terdiri atas dua kata, yaitu pendekatan dan ilmiah. Kata pendekatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata approach memiliki arti ide atau gagasan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kata ilmiah yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata scientific memiliki arti sesuatu yang dapat diulangi secara terbuka oleh pelaku dalam skala ruang dan waktu oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi pendekatan ilmiah adalah ide untuk mencapai suatu tujuan yang dapat digunakan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Pendekatan non-ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam usaha mencari ilmu pengetahuan serta di dalam mencari kebenaran. Dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya menemukan ilmu pengetahuan secara tiba-tiba atau kebetulan yang tentunya tetap berpegang teguh pada akal sehat atau common sense, usaha coba-coba, trial error, and sebagainya. Metode non-ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau para pengusaha yang dianggap benar. Padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa pendekatan metode non-ilmiah yang banyak digunakan, yaitu pendekatan otoritas, pengalaman, menemukan secara kebetulan, dan coba-coba atau trial and error, metode priori, dan sebagainya. Tugas ilmu dan penelitian. Yang pertama, tugas mendeskripsikan ilmu dan penelitian bertugas menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Yang kedua, tugas menerangkan ilmu dan penelitian bertugas menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadi peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, tugas menyusun teori. Ilmu dan penelitian bertugas mencari dan merumuskan hukum-hukum atau aturan-aturan mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain atau hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.